Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Saya akan sharing bagaimana cara saya menanam kembali aglonema hasil potong pucuk. Jadi, aglonema ini yang beberapa hari yang lalu saya upload dalam konten aglonema Bikroy mutasi. Normalnya, aglonema ini berwarna hijau kekuning-kuningan. Tapi aglo saya ini beranjak menjadi merah, walaupun belum keseluruhan. Beberapa akarnya sudah kelihatan panjang-panjang. Jadi penasaran nih seperti apa perakarannya. Untuk mengeluarkan aglonemanya dari dalam toples ini, harus dituang dulu pasir malangnya. Dan harus hati-hati mengeluarkannya, supaya akar-akarnya tidak putus. Nah, yang belum subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sebenarnya, supaya tidak perlu mengganti pot saat akarnya mulai gondrong, ini cara saya menanam pucuknya. Jadi, ini adalah cara lain untuk menanam pucuk aglonema supaya tumbuh akar. Selain menggunakan toples yang tanpa lubang pembuangan air di bawahnya. Saya menggunakan botol bekas kemasan minyak goreng 2 liter supaya bisa diamati perkembangan akarnya. Dan sudah lebih dari 6 bulan, saya menanam pucuk aglonema wulandari ini di sini. Saya memberi lubang yang sangat banyak di seluruh permukaan botol yang saya jadikan pot ini. Media paling bawahnya saya isi dengan pasir malang setinggi 3 cm. Kemudian letakkan batang aglonemanya dan timbun dengan sekam bakar yang komposisinya komplit. Tingginya hanya kira-kira 3 cm saja. Baru di atasnya diisi dengan pasir malang tipis-tipis saja sekitar 1 atau 2 cm. Itulah sebabnya air siramannya pun jadi jernih. Karena komposisi media tanamnya hanya pasir malang dan sekam bakar. Media ini sangat porus bukan sahabat-sahabat? Apalagi wadah potnya memiliki banyak lubang. Jika batangnya mulai meninggi, tinggal ditambah media, karena space botolnya cukup tinggi juga. Untuk menanam pucuk aglonema, saya lebih suka menanam dengan cara ini. Tapi kekurangannya dari segi estetika kurang indah. Untuk menutupi kekurangannya, bisa sih di-cover dengan pot yang cantik. Jadi pot ini nantinya akan dimasukkan ke pot cantik yang kita kehendaki. Karena pot seperti ini tahan lama, bisa disebut juga pot abadi. Bisa digunakan untuk saat pertama potong pucuk aglonema sampai dengan tanamannya remaja, bahkan sampai dewasa. Untuk memanfaatkan limbah bekas, bisa dicoba cara ini ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, yuk ikuti cara saya memindahkan tanaman aglonema potong pucuk yang saya tempatkan di toples yang sudah mulai tumbuh akar. Cara menanam di dalam toples ini harus segera dipindahkan tanamannya setelah akar-akarnya keluar. Kalau tidak, batangnya akan menjadi busuk. Itu akan berpengaruh pada akar dan daun-daunnya, yang akhirnya tanaman ini mati. Karena medianya pun terbatas, lama-lama tanaman ini akan menjadi malnutrisi, karena zat-zat makanannya sudah habis terserap. Selain itu, karena tanpa lubang, maka racun-racun yang ada di dalam media ini tidak bisa dikeluarkan. Cara mengeluarkan
mengerjakannya paling mudah seperti ini. Dimiringkan toplesnya dan dicongkel-congkel bagian atas untuk pasir malangnya. Kalau sudah sedikit tercongkel, yang lain tinggal ambiar keluarnya. Jadi mengeluarkannya jangan asal dicabut ya sahabat-sahabat, karena pasir malang itu tajam untuk akar-akarnya aglonema. Bisa menyebabkan akar-akarnya patah. Setelah pasir malangnya banyak terkurangi keluar, tanaman aglonemanya dengan mudah diambil. Alhamdulillah, tampaknya semua akarnya terbawa. Wah, akarnya sehat sekali. Warnanya putih dan segar. Gondrong lagi. Padahal dulunya saat diletakkan di dalam toples ini, hanya membawa satu akar yang panjangnya hanya sekitaran 2 cm. Setelah 3 bulan, jadi sudah gondrong seperti ini. Alhamdulillah, potong pucuknya berhasil. Ini saya gunakan pot 12, yang bagian dasarnya saya isi pasir malang sekitar 2 cm dari dasar pot. Karena pasir malang itu kasar dan besar-besar, sehingga bisa menutupi lubang-lubang yang ada di bawah. Pasir malang ini juga fungsinya untuk menahan media tanam supaya saat disiram tidak larut terbawa air. Di atas pasir malang, saya akan meletakkan sekam bakar yang komposisinya lengkap seperti ini. Sekam bakar ini saya beli di kios bunga. Yang ada di pot hitam ukuran 12 ini, baru ada pasir malang. Langsung saya letakkan aglonemanya dan saya timbun dengan sekam bakar yang komposisinya lengkap. Saya menimbun akarnya ini dengan sekam bakar sampai agak tertutup. Oh, ini saya lihat ada kokopit yang masih gumpalan. Tapi kokopitnya ini dengan mudah dihancurkan. Dan saya mengisi kembali sampai benar-benar tertutup akarnya. Saya tidak akan mengisi dengan media tanam secara full pada pot ini, supaya saat disiram tidak luber-luber ya sahabat-sahabat. Dan sebelum menuangkan media tanam yang terakhir, saya bubuhkan osmokot, pupuk slow release, supaya tanamannya menjadi subur. Takarannya sebanyak setengah sendok teh dulu, letakkan pada sekeliling tanaman. Setelah itu, baru ditutup kembali dengan media tanam sekam bakar. Di lapisan paling atas, tipis-tipis aja saya letakkan pasir malang supaya penampilannya lebih rapi. Selain itu, menjadi pemberat pot supaya tidak mudah terguling. Setelah permukaan medianya diisi dengan pasir malang, kemudian ditabur dengan pupuk osmokot lagi, sebanyak setengah sendok teh. Nah, menanamnya sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal proses menyiram. Untuk siraman yang pertama kali ini, siram dengan air yang banyak. Saya tidak khawatir karena medianya ini sangat porus. Air yang masuk ke dalam pot hampir sama dengan air yang keluar dari pot. Siram semua daun-daunnya dan batang-batangnya sampai semuanya bersih. Setelah disiram nanti, letakkan di tempat teduh selama 1 minggu supaya tanaman tidak stres. Nah, sampai di sini dulu sahabat-sahabatku. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.